wabarakatuh. Hello kiddos. How are you today? I hope you all is fine, great, fantastic. Nice to see you again. Today we will learn thematic. But before that, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Now, let's read Pancasila together. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang penduduknya terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan mata pencaharian. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Manfaat letak geografis Indonesia pada bidang sosial yaitu yang pertama, letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain, sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Kedua, pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat di negara sekitar. Ketiga, negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, manfaat letak geografis Indonesia pada bidang ekonomi. Yang pertama, potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Selanjutnya, penambah devisa negara. Yang ketiga, sebagai destinasi pariwisata utama. Yang keempat, ada perkembangan pariwisata yang pesat. Dan yang terakhir, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Selain letak geografis itu berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial, ternyata nih teman-teman, letak geografi itu berpengaruh juga pada kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan Australia, yang mengakibatkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar Indonesia, dulu disebut Nusantara, banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya di Nusantara. Kedua, keberagaman suku bangsa. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Dahulu masyarakat di beda pulau tidak terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan adat istiadat berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Keempat, keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Letak geografis tersebut, persebaran agama juga terjadi. Misalnya, di Bali terdapat upacara kematian yang disebut ngaben. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memberikan dampak positif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya, menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya Indonesia. Yang terakhir, bahasa daerah yang beragam. Nah, selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif. Di antaranya yaitu, yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Selanjutnya, generasi muda lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri.
Yang terakhir, banyak generasi muda terutama yang tinggal di perkotaan seringkali mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tugas teman-teman mengerjakan tabel manfaat letak geografis Indonesia yang terdapat pada halaman 90 buku tematik 5A. That's all for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like and comment. Before we close the lesson, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Let's I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.